Untuk yang online silakan disimak ya. Dinyalakan kameranya. Saya harap itu menjadi budaya ya, menyalakan kamera tanpa harus diinstruksikan. Oke, saya akan mulai. Ini duduknya kok sebenarnya nggak enak. Saya geser ya. Waduh, kesenggol dulu. Salam, silakan. Oke. Lihat ya. Oh, mana dia? Kok nggak keluar? What's wrong? Afraid? Wait. Aisyah itu apa masih kuliah ya? Oh, pantesan dia kok nggak ngerjakan tugas ya? Dia sama sekali nggak ada tugasnya. Yang cuti Aisyah aja. Kabil, nah itu, sama namanya Akbil. Siapa sih? Bukan Akbil, siapa mas namanya? Najikul. Oh ada. Mas Najik banyak nggak ngumpulkan tugas ya Mas Najik ya? Halo, Mas Najik bisa dengar suara Bu Puji? Tugasnya banyak yang belum dikumpulkan. Ini what's wrong with my... Ya. Harddisknya nggak ini. Ini dia kenapa ya? Nah, ini ya dia ketep di sini. Mananya Bu? Mouse-nya. Oh, kok ke kiri? Ya maksudnya. Yo, mau segi. Serem juga ya. Rambutmu penuh di layar gitu. Mau sih kok ke kanan terus iki ke priye, Bu? Siapa lagi? Gue punya koin. Atau nggak usah pakai masker? Oh, bukan, Bu. Bu, pen tabletnya taruh di sini. Oh, efek pen tabletnya. Oh, iya. Oke. Siap. Oke. Nah, kita mulai ya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait interpolasi ya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari terkait curve fitting kemarin itu juga salah satu jenis dari interpolasi. Intinya interpolasi itu kita melakukan pendekatan. Ayo ambilnya dulu. Kita melakukan pendekatan dari suatu nilai yang tidak ada dalam diketahui. Misalkan dalam konteks peramalan, saya kemarin bilang prediksi. Prediksi itu kita kan hanya diberikan data, misalkan data beberapa yang sudah kita jalani, misalkan data penyebaran COVID bulan November, Oktober, September gitu. Kita pengen tahu nih bagaimana bulan Desember dan bulan Januari. Nah, kita akan melakukan dengan prediksi. Nah, satu pendekatan adalah pendekatan interpolasi. Ya, kita nanti akan belajar beberapa konteks interpolasi, tetapi sebelum kita aplikasikan. Ini contohnya nih. Kita punya angka ini di dalam tabel nih. Sensitif ya, Mas. Oke. Kita punya angka ini. Apa ini? Kita punya angka, kita punya angka ini ya. Jadi ada 0,0, 0,2, 0,4 dan seterusnya. Kita tidak menemukan nih angka 0,1, sedangkan kita tidak tahu fungsinya.
biasanya ketika kita tahu fungsinya, kita mencari f 0,0, f 0,2, f 0,1 kan tinggal kita substitusikan x-nya ke dalam fungsi. Betul? Ya. Biasanya seperti itu. Tapi di sini konteksnya kita tidak tahu fungsinya. Jadi kalau kita menemukan data kan kita belum tahu fungsinya. Cara pertama, kita bisa menggunakan metode curve fitting yang kemarin untuk menentukan fungsi yang sekiranya mirip dengan bentuk data yang kita miliki. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita akan melakukan interpolasi dengan pendekatan apakah dia akan didekati dengan bentuk linear ataukah didekati dengan bentuk kuadrat. Contohnya seperti ini. Ya, oke. Mana sih kok nggak muncul di sini? Biasanya sensornya itu kelihatan ya di sini ya. Nah. Gini ya. Udah, ini much better. Oke, bisa kalau kayak gini. Tadi itu ada presenter view. Oke. Ini bawahnya ada teksnya. Bentar ya. Apa-apa ya, kan nggak terlalu mengganggu ya. Biarkan teksnya di situ. Oke, nah sekarang kita mendapatkan tantangan dengan kita belum tahu nilai fungsinya, kita ditanya nih berapa nih fungsi 0,1, fungsi 0,35, 1,16. Padahal kita belum tahu fungsinya. Kita bisa melakukan pendekatan dengan interpolasi. Kurang lebih nanti kita akan belajar itu. Nah, suatu pendekatan yang umum dilakukan, ini definisi dari interpolasi. Suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk masalah yang tadi kita sebutkan, ya, masalah yang tadi kita sebutkan itu adalah dengan cara melakukan interpolasi. Atau jika sebaliknya, ya, misalkan kita sudah punya nilainya nih, kita diminta interpolasi, kita sudah memiliki bentuk interpolasinya dan kita diminta nilai eksaknya misalkan, kita bisa menggunakan interpolasi atau inverse interpolation. Yaitu kita akan mencari nilai variabel x dari nilai fungsi fx yang sudah diketahui atau diketahui fx ditanya x-nya. Kebalikannya. Sorry. Misalkan kita ditanyakan f 0,1 tadi ya, nilainya berapa. Padahal x-nya kita belum tahu. Atau kadang kita sudah tahu x-nya, tapi belum tahu nilai fx-nya. Keduanya dia akan dihitung dengan menggunakan interpolasi. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar terkait pencocokan kurva ya. Kalau pencocokan kurva kemarin kita sudah jelas dari kurva yang kita miliki, kemudian kita dekati, lalu kita cari fungsinya ya, yang kemarin kita bentuk fungsinya dengan mencari A dan B-nya. Bisa juga di konteksnya akan lebih rumit dari itu, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita akan mengestimasikan nilai fungsi, di mana fungsi itu yang kita akan gunakan sebagai peramalan. Misalkan seperti itu, mencocokkan kurva kemarin. Nah, kita juga bisa nih menghitung peramalannya tanpa mengetahui bentuk fungsi yang menghasilkannya. Jadi juga boleh. Misalkan, ini kita di sini. Kalau kita kursi kita punya data kita dengan fungsi, lalu kita cari fungsi. Kita cari fungsinya. Nah, fungsi ini yang selanjutnya kita akan gunakan sebagai peramalan. Misalkan kayak tadi, kita cari fungsinya, terus kemudian misalkan kayak gini ya, kayak gini, kita cari dulu fungsinya apa nih bentuknya. Kalau fungsinya sudah ketemu, kita bisa menghitung nilai f 0,1, f 0,35, f 1,16. Tentu gampang. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, kita boleh loh pakai melalui fungsi
tapi dari data kita lakukan. Jadi boleh konteks ini tidak digunakan kalau dalam konteks informatika itu yang seperti yang saya sampaikan kemarin, prediksi, peramalan. Nanti teman-teman akan melibatkan metode-metode pada mesin learning. Jadi kita nggak akan hitung manual. Karena datanya kita juga nggak, karena bisa banyak, bisa 5.000, bisa 50.000 ya. Untuk melakukan data mining. Yang paling dekat kita akan menggunakan ini, paling tidak kita dalam skripsi. Ya, dalam skripsi kita boleh banget melakukan peramalan seperti ini, kemudian dilengkapi dengan misalkan bikin sistemnya. Nah, itu udah informatika banget. Karena ini arahnya juga dekat dengan statistik, dekat dengan matematika. Kadang itu mahasiswa itu lebih ke arah nggak ada informatikanya. Jadi kalau ke informatika berarti teman-teman di situ buat melibatkan Python ya untuk melakukan interpolasi. Kalau ditambah lagi dengan buatkan sistem peramalannya, misalnya saya mau bikin sistem peramalan beras di Jawa Timur, itu malah lebih bagus kayak gitu. Ya, jadi kita melibatkan urusan saintis bawa ke masalah informatika seperti itu. Oke, selanjutnya ya, ini karena saya nggak ada penghapus, apakah ada tisu? Di bawah. Oh ya. Ini dibersihkan. Paksa dibersihkan. Oke, nah sekarang kita lihat apa yang harus kita ketahui dalam interpolasi. Ini ya. Tabel nilai fungsi, ada yang memiliki nilai delta X, ada yang tahu definisi delta? Betul, selisih. Ya, selisih dari nilai X. Kita kadang bisa menemukan nilai fungsi itu delta X-nya konstan. Konstan itu suatu nilai tertentu ya. Jadi bukan berupa tapi suatu nilai. Jika kita menemukan nilai fungsi delta X itu disebut equispace. Tapi ada pula yang tidak konstan, berupa fungsi misalkan, kan itu bukan konstan. Itu disebut non-equispace. Kalau kita lihat, ini deltanya kan berarti selisihnya ya, 0,2. 0,2. Maka dia equispace apa non equispace? Equispace karena deltanya konstan, ya. Maka tabel ini disebut tabel equispace atau equispace table. Seperti itu. Untuk dapat menerapkan metode interpolasi, kita harus melakukan modifikasi terhadap tabel equispace ini. Nah, modifikasi tersebut dengan menambahkan informasi mengenai nilai beda hingga fungsi fx tadi. Selanjutnya, equispace table atau tabel yang berisi delta X yang konstan tadi disebut sebagai tabel beda hingga. Difference table. Beda hingga ini istilah ya. Dia yang memiliki beda tak hingga. Kalau kita bicara delta X ini kan beda ya. Ya, definisinya kan beda. Beda hingga. Artinya dia tidak berbeda yang sampai tak hingga. Suatu nilai tertentu. Dia memiliki beda yang terhingga atau terbatas pada suatu nilai tertentu. Itulah yang disebut beda hingga. Maka tabel equispace tadi disebut juga tabel beda hingga atau difference table. Ini istilah, masih istilah. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini bentuknya interpolasi linear dan interpolasi kuadrat nih. Kita pakai yang sederhana saja. Kita misalnya tahu titik A dan titik E. Kita tahu fungsinya dan kita tahu titiknya.
kita ditanya nih, titik C yang posisinya misalkan di sini. Gimana kita carinya? Kita akan melakukan pendekatan seperti anak SD yang kita pelajari di SD ya. Nah, ini kalau kita angkat, dia merupakan segitiga. Seperti ini. Ingat nggak? Di SD kita kayak gini. Ini ya. Sorry. Ibu juga nggak bisa lurus gini ya. Apa sih? Kok angel temen. Saya ingat betul, susah. Saya nulis di papan aja. Di SD kita belajar ini kan ya, ingat kan? Tangannya ini A, ini C, ini E, gitu ya. Tidak salah. Yang garis. Ini A, C, E, B, C. Ingat ya, kalau di mana kita akan melakukan bentuk perbandingan, ya kan? BC bagi DC gitu ya, BC dibagi BC sama dengan AC dibagi AC sama dengan AB dibagi. Kita akan melakukan perbandingan seperti itu. Karena kenapa? Karena ada nilai yang diketahui, yang lurus ini diketahui, tapi yang nilai ini tidak diketahui. Sehingga kita akan melibatkan rumus perbandingan. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga di situ karena yang kita akan melibatkan nilai BD yang sudah diketahui, nilai AB yang sudah kita ketahui, maka kita akan buat persamaan BC dibagi. Nah, itu kebalik aja ya. Kalau saya mungkin pakai yang ini. BC, sebenarnya sama aja. BC dibagi ini sama dengan BC, AB ya itu ya. AB dibagi AD. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita bolak balik kan. Misalnya kita balik jadi BC kali AD dengan AB kali BD. Kita bisa putar juga. Ini sama dengan tadi BC dibagi AD. Ya lah. Ini kita bawa ke bawah. Sama dengan AD. Sama dengan EE sama. Ya, sudah sama. Jadi konsepnya mereka menggunakan konsep perbandingan yang kita pelajari di SD. Oke? Yang online kelihatan? Enggak. Ya, memang keterbatasan. Harusnya pakai laptop ya, Bu Puji ya. Nggak usah deh, nggak apa-apa. Ini kayaknya nggak apa-apa deh. Nah, gini. Oke. Pertanyakan konsepnya mau dicatat atau enggak? Saya. Sudah lagi. Nah, kalau kita sudah paham dari pertanyaannya tadi, kita tinggal substitusikan nih. BC-nya berapa? Kita lihat. Nah, ini lebih enak nih. BC-nya, kalau kita lihat, BC itu adalah FC dikurangkan FA. Ya. Kita tulis. BC-nya adalah FC kurang A. Lalu AB itu kan selisih XC dan A ya. Dikurangkan XA, berarti XC dikurangkan A. DE-nya, DE ini berarti
fxe dikurangkan fxa. Berarti ini. Lalu kemudian AD-nya. AD-nya adalah XE dikurangkan XA. Seperti ini. Lalu kita rubah. Kita rubah. Kelihatan ya? Di online? Kelihatan, oke. Kita temukan nilainya itu apa? Ini kan ya, yang kita cari. Maka kita arahkan FFG, ini arah ada alur juga. XC gitu ya, kurangi A gitu ya. Intinya ya. Lalu ini dikalikan ke sini ya. Saya tahu lah, ini cuma ke sini dipindahkan. Lalu kemudian karena yang kita cari fxc, maka fxa minus xa kita pindah ke ruas kanan menjadi plus fxa. Maka kita akan memiliki seperti ini. Ngerti nggak? Ya, fxc ini kita diamkan. Awalnya yang diamkan ini nih. Ini geser ke kanan sebagai perkalian. Pembagian dipindah ruas jadi perkalian. Oke, terus kemudian kan tinggal yang atas ini. Tinggal yang atas, kita butuhnya XC. Jadi XA-nya minus ini kita ke ruas kanan plus. Jadi seperti ini. Jadi ini bisa kita rubah seperti ini. Yang menjadi rumus interpolasi linear. Fx sama Fx ditambah Fxe min Fxa per X. Intinya kayak ini. Nanti teman-teman jangan maksudnya dengan pokoknya ini X, A, XC gitu ya. Kan bergantung dengan penamaan yang ada. Kalau dia dinamakan T, dinamakan S atau yang lainnya, teman-teman jangan merasa rumusnya berbeda. Sebenarnya cuma isi aja. Cuman penamaannya aja, penamaan variabel aja. Oke, seperti itu. Ya. Nah, untuk ini mirip dengan fungsi sama untuk fungsi linear kayak gini. Mas Ivan, fungsi linear. Ya, sama dengan Nafis, Nawaf. Ini Nafis yang mana? Nawaf, oke. Apa fungsi linear? Niko. Pakai kuadrat kalau linear. Apa Mas Abid? Mas Abid yang mana? Kang ya? Ya. Benar. Abid ya? Namanya. Apa Mas Abid? Apa? Bangun. Ya, AXB. Bisa AXB, kita bisa MX plus boleh. Tidak ada kuadratnya kalau linear ya. Di mana B ini konstan, A ini ada kemiringan. Nah, sekarang kita ambil bentuk ini. Nah, bentuk ini kan kita bilang bedanya konstan gitu ya. Bisa jadi konstan, jadi enggak lah. Tapi dalam ini kita akan memilih kemiringan, yaitu slope ini kita sebut sebagai kemiringannya. Di mana Bu? Kita ingat kan kemarin kemiringan M sama dengan kemiringan Y2 min Y1 ya? Enggak, X2 min X1 ya? Ya, terusnya M kan bisa Y aksen gitu ya, terus kan kita Y aksen konteks titik Y kuadrat Y1 per X2 min X1 bentuknya bentuk itu ya. Fx itu kan sama dengan ya, Fx2 Fx1 dibagi 2 min X. Maka ini ada rumus dari kemiringan garis. Ya. Jangan tanyakan.
Beri, ya kan? Enggak. Ya, itu interpolasi linear. Nah, contoh ya, kita tahu rumusnya, kita bisa mengaplikasikan soal dalam rumusnya. Mengaplikasikan itu apa dipakai? Rumus pakai dalam soal. Contoh, punya len 0. Kita anggap ini x 1 sama dengan 0, berarti 1 ini adalah x-nya, ya. Ini adalah y-nya. Ini adalah fungsinya len x, gitu ya. Dan len 4 sama dengan ini. Len 6 sama dengan ini. Kita akan mencari nilai len 2. Hati-hati, bisa dari yang diketahui ini ada yang tidak dipakai. Tidak semuanya dipakai, bisa saja pengecoh. Dan kita tahu nilainya sekian. Kalau kita sudah diketahui eksak, berarti kita pasti diminta errornya. Kalau kita diketahui nilai eksak, errornya tidak diminta. Tapi nilai eksaknya diketahui, pasti error. Ya, oke. Mencari rumusnya kayak gimana? F C dia cari C-nya 2 sama dengan F A adalah 0. Ini kita sudah tahu ya. Kita lihat. Len X fungsi adalah len X ya. Ini adalah len adalah X adalah Y. Y atau X sama C ya. Saat itu nilai 0. Dia 4, nilainya 1, kenapa? Dinginan Mas. 1,8 seterusnya. Maka kita akan nih. FA-nya ada 0. Mana dia? FA-nya adalah 0. Lalu ini kita menggunakan, kita bebas ya, kita mau melibatkan pakai, oh iya, oh nggak ada yang protes. Oh ya, penulisannya. Oh ya, berarti bukan karena ininya ya, karena ini nggak pas ya. Oke. Bisa nambah lihat di rekaman ya. Kok saya nggak kalau mau viewer gini. Gimana nih? Oh, ada banyak tampilan ya. Nah. Mudah-mudahan terkabul. Oke, kita lanjutkan. Ini, oh, ini nih mengganggu. Apa ya? Tadi udah setting udah. Yang catatan. Oh, ini. Nggak apa-apa, itu cuma catatan. Nanti saya buat ini ya, saya buat pengalaman. Oke. Nah, kita menggunakan itu pilihan ya. Apakah kita melibatkan yang 4 atau len 6 itu opsional. Kita bisa pakai, mau pakai yang mana ya. Misalkan di sini yang pertama ini kita gunakan len 1 dan len 6. Ya, kita gunakan len 1 dan 6. Ternyata kita hitung dengan menggunakan rumus tadi, nilainya 0, sekian. Padahal nilai eksak sekian. Kita hitung kesalahannya eksak
kurangi nilai dibagi eksak dikali 100. 48,3%. Banget. Konteks ini gede karena kita gunakan len 6 jauh. Mau cari 2 pakai 6. Sekarang kalau kita coba pakai len 4 kita rumusnya temukan ini, kita cari eksak dikurangi nilai hampir dibagi nilai nilai hamiran dikurangi bagi nilai dikalikan 100, hasilnya adalah ini. Nah, terlihat bentuk ini lebih kecil errornya mana? Sudah pasti seperti yang saya sampaikan, tidak harus melibatkan semua titik dalam konteks ini. Jadi saudara ambil nilai yang lebih dekat tersebut. Ya. 3,3 ini untuk interpolasi dalam konteksnya masih terlalu besar. Karena di sini kita linear, kita tahu populasi linear itu besar, maka tidak disarankan kita mau menggunakan dia dalam kasus yang maksudnya dalam masalah serius seperti itu. Tapi kita perlu tahu interpolasi linear itu seperti apa. Selanjutnya, nah ini kalau digambar ini ya, nilai perkiraan ini nilai perkiraannya, ini eksaknya gitu ya. Kita lihat dekat ya, kurang lebih segitu. Pada prinsipnya ketika nilai hampirannya itu dari 1, ya kalau kurang jelas ke 1. Nanti ketika kita, dalam konteks kita skripsi ya, kita harus menentukan berapa yang untuk metode tersebut cocok untuk data tersebut. Misalkan nih, pastikan di awal, misalkan di sebuah proposal, kita sudah memastikan. Nanti errornya itu 1%, kita katakan sangat baik. Kalau errornya di atas 10 sampai 20 misalkan, kita asumsikan cukup. Misalkan errornya lebih besar 50 gitu ya, kita katakan sangat buruk gitu misalkan. Artinya kita mencoba aplikasikan metode tersebut dan kita memperoleh error itu yang lebih dari 50, maka kita harus ganti. Kayak gitu. Judul Bu, iya ganti judul, ganti metode. Karena itu dia tidak selesai, tidak sesuai seperti itu. Konteks skripsi kan penelitian ya. Kalau gagal ya kita akan mengulang. Harus sesuai realita. Nah, kalau ini kan kita masih belajar ya. Kalau perkuliahan kan belajar, saya rasa nggak apa-apa. Tapi kalau sudah konteksnya sudah skripsi atau tugas besar aja masih kita harus lebih baik daripada tugas besar. Tugas besar itu cari lebih, kita harus cari teratur. Kira-kira kalau meramalkan data ini, makanya macam data statistik kan kita pelajari. Data empiris gitu kan, tren kita sudah pelajari. Nah nanti metodenya yang cocok untuk data series, metode apa, untuk data tren, metode apa, itu ada ininya, ada pilihannya gitu. Kita nggak acak aja aku pakai metode ini menyelesaikan ini kayak gitu. Sampai sini ya kan? Belum saya ketinggalan. Ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau belum lanjutkan. Nah, sekarang ada interpolasi kuadrat. Pada dasarnya, kuadrat itu cuma melanjutkan dari linear. Bentuk polinomial kan seperti ini. Kalau ini kan konstan. Kalau sudah kita ke bentuk ini sudah linear. Ini sama aja kayak A plus B. Kita mau kuadrat, kita cuma menambahkan ini. Konstan X kuadrat. Kita akan bicara nanti kuadrat. Seperti apa? Sehingga seperti yang sudah kita pelajari tadi, ya. Kita cuma perlu menambahkan satu bagian
yaitu bagian ini. Dari rumus yang kita pelajari tadi. Oke, tadi kita tahu bahwa B0 adalah fx0. Ini kita tahu. Kita juga sudah tahu bahwa B itu adalah ini ya, Y1 per X2 X1. Nah, sekarang yang berubah, nah ini bawahannya. Ini B2, ini nanti suatu bentuk tertentu, nanti saya lihatnya lagi apa ini. Bentuk tertentu, kayaknya ini gini, X2 min 1 gitu ya, ini X1 min 0. Tambahkan ini, bentuk B2 dikalikan ini. Seperti itu. Jadi nanti tambah panjang gitu ya, kalau kita aplikasikan. Nah, ini sekarang kita nyoba nih pakai interpolasi kuadrat untuk menyelesaikan hal yang sama. Kalau yang sama kita pakai kakinya sama. Pakai interpolasi linear tadi ya, seperti ini. Kita pakai interpolasi kuadrat, kita substitusikan rumus yang sama. Kita lihat ya errornya berapa. Ya, ini kita hasilnya 0,56. Errornya lebih kecil lagi, 8,4%. Tadi kan kecil 3,3% ya. Sekarang kita menemukan 11,4%. Artinya ketika bentuk interpolasinya dia itu tinggi, derajatnya, errornya akan semakin kecil. Seperti itu. Oke. Lagi yang mau tanyakan? Oke. Nah, sekarang bergeser ke beda. Beda hingga banyak diaplikasikan dalam konteks real, ya, dalam pokoknya real. Ya, kita nggak banyak mempelajari, saya rasa teman bisa. Nanti konteksnya rumus beda, seperti yang tadi saya sampaikan, karena delta adalah beda, maka kita akan mengaplikasikan bentuk ini untuk menyelesaikan masalah beda hidup. Nah, yang kita ketahui ada yang namanya beda maju, ada yang namanya beda mundur. Contohnya apa? Kita menggunakan, misalkan kita akan hitung secara mundur atau secara maju, kayak gitu. Tergantung data kita miliki. Kalau beda maju, kita misalkan mencari fx, menggunakan nilai x plus h, ya. Nilai x plus h dikurangkan nilai sebelumnya, kayak fx2 gitu dikurangkan, ya, dikurangkan dengan fx, misalkan kayak gitu. Di sini ada, dan kalau beda mundur itu kebalikannya, ya, kebalikannya dari x h ke f x. Jadi ini makanya terbalik, ya. Jadi dari x dikurang x plus. Oh ini ya, lambangnya ya. Kalau ini adalah delta, kalau ini adalah, ada yang tahu ini lambangnya apa? Lambangnya apa? Delta, yang kebalik apa? Now, ada lambang juga. Apa? Bukan alfa, bukan juga omikron. Ya. Omikron itu E. Coba, itu ada di, saya juga lupa ini. Oh. Bukan. Nah, ini namanya kalau mau nyari itu di anu ya, di akan coba ya, coba cari, saya juga lupa nih. Discard. Cara nyarinya itu di Word.
Iya, anak-anak gak ada yang nyari. Apa? Gradien, grad. Cocok. Ya, grad. Biasanya dilakukan grad. Ya. Gitu. Jadi kita ketika bicara tentang beda maju, saya kan beda maju kan berbicara delta, kalau beda mundur kita akan dengan gradient. Ya, tapi kurang lebih sama. Oke, kita pasang dulu. Saya kemarin diskusi dengan Pak Yohanes ya, berbicara tentang metode dan memang dalam konteks kuliah itu kita tidak mungkin mempelajari metode. Caranya ya, kita akan menemukan metode baru itu besar atau diskusi. Kita akan mau metode baru. Kita nggak bisa, karena metode itu ada ya, nggak kayak metode yang sudah diajari misalkan untuk pengakuan bisa metode kecap habis gitu ya, metode ini apa, untuk apa ini, ketupat, telah ketupat. Kalau dalam konteks machine learning ya, kita punya banyak metode dengan yang berbeda. Jadi kalau teman-teman cari yang baru, itu tugasnya peneliti yang senior. Tugasnya teman-teman nyari metode yang sudah diteliti oleh peneliti senior. Jadi misalnya menemukan metode menyelesaikan ini, oh ternyata metode ini bisa diselesaikan digunakan ini. Akan ada metode LIST. Metode itu awalnya digunakan untuk clustering, tahu ya, kelompokan. Itu dalam itu dalam machine learning itu kayak misalkan akan mengklaster yang kan ujian sosial misalnya gitu. Nanti kalau cekan nanti misalkan itu kelas akhir-akhir ini juga untuk ya, prediksi penyebab COVID dan seterusnya itu berdasarkan dari yang sudah senior. Nah itu cuma mencari-cari hasil riset, saya tak dengan memiliki karena kan berwarna ya. Setiap such Tunggu, masih lab.
mohon kita putus. Mbak Rizka, mana kabar Rizka? Baik, Bu. Baik, sehat. Alhamdulillah, Bu. Kok bahas kelas banget. Rizka di mana rumahnya? Rumahnya di mana? Padang. Iya. Oh, Padang. Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya Lagi, putus. Pemuji yang putus ya? Putus. Sekarang lagi putusnya. Diajarin masih loh. Sehat. Baik. Sultan? Iya, Bu. Ya. Nyimak ya. Muji menyampaikan ya. Iya, Bu. Ayo kameranya dinyalakan dong biar berasa ada orangnya. Mbak Elva ini sama Sultan anu ta? Pacaran ta? Iya. Enggak, Bu. Enggak. Oh, kejauhan katanya. Udah ya, kelihatan? Saya lanjutkan ya. Itu tadi definisinya, nanti kita langsung ke aplikasi aja. Untuk tabelnya saya rasa teman-teman paham lah bagaimana kita menghitungnya ya. Nah, ini ya, ini interpolasi yang banyak digunakan oleh kakak-kakak kalian untuk melakukan peramalan. Interpolasi Newton-Gregory. Ya, interpolasi Newton-Gregory. Atau Newton-Gregory forward, kita sebutkan NGF. Nah, bagaimana? Ya pada dasarnya dia itu ya sama dengan interpolasi linier. Kalau interpolasi linier mungkin kita sampai sini gitu ya. Ya, kalau interpolasi kuadrat kita sampai sini gitu ya. S-nya tadi kan melambangkan, S-nya tadi kan ini ya. S kita sudah mewakili dari rumus yang panjang tadi kita sederhanakan. Nah, kalau Newton-Gregory kita akan menemukan, nah ini sudah saya kasih keterangan ya. S-nya itu adalah XS min X0 per H. Hanya tadi apa? Delta. Hanya adalah delta X. Delta X. Nah, kalau dalam konteks Newton-Gregory, kenapa kita ini akan sangat baik, Bu, kalau saya menggunakan Newton-Gregory dalam konteks ini. Tadi kita bisa membandingkan kalau interpolasi ini berapa, interpolasi kuadrat berapa errornya. Lah, sampai N, ya kan semakin bagus lagi. Errornya akan semakin sempit. Ya, seperti itu. Terus juga yang Newton-Gregory backward NGB. Jadi ada yang Newton-Gregory forward dan Newton-Gregory backward. Ya sebenarnya konteksnya sama ya. Kalau backward kita di sini mundur ke belakang gitu ya. Kalau forward kan ke depan. Nanti bisa dicari di beberapa penelitian yang direkomendasikan. Tidak bisa dipakai. Ding ding ding. Mengapa kita disarankan misalkan ada dalam beberapa penelitian itu dia menuliskan pada konteks masalah time series misalkan, masalah penyebaran COVID, misalkan kita akan lebih baik jika menggunakan forward karena yang sudah dipelajari errornya kecil. Tangan saya ke atas ya, delay dia ya. Seperti itu. Ini adalah salah satu metode yang banyak digunakan untuk forecasting. Ya. Ingat perhitungan ini kita nggak cukup manual ini, tapi ini kita bawa ke algoritma di Python. Kita lakukan simulasi di Python. Nanti akan saya tunjukkan hasil garapannya salah satu kakak tingkatnya, Mas Dandi. Saya matikan dulu nanti recordingnya. Nah, ini ada beberapa komentar terkait interpolasi Newton-Gregory ya.
facts and figures. Metode Newton-Gregory hanya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat equispace. Equispace tadi apa? Deltanya adalah konstan, job. Dan nilainya itu akan optimal jika digunakan untuk mencari nilai fungsi f(x) untuk x(x) di dekat nilai awal. Jadi nilainya akan optimal kalau pendekatannya itu dari titik yang lebih dekat dengan dia. Ya. Dekat dengan titik awal untuk metode NGF dan dekat dengan titik akhir untuk metode NGB. NGB itu apa? NGB itu nanti berganti datanya. Kita akan menggunakan maju atau mundur. Maju kayak gimana kalau dalam konteks real, Bu? Misalkan kita punya data nih dari September, Oktober, November. September, Oktober, November. Kalau kita dari September datanya, kita lakukan interpolasi sampai November, itu namanya forward. Udah maju. Sebaliknya, kalau kita jalannya mulai November, kita mundur perhitungan datanya. Jadi yang kita gunakan data awal itu November yang terakhir banget. Terus kita hitung interpolasinya secara mundur. Itu namanya NGB atau metode backward. Kurang lebih kayak gitu. Seru kok kalau kalian sudah mainan data. Data scientist ya banyak di sekarang di industri. Kalian kalau bisa menguasai, gaji kalian bisa jauh lebih besar dari gaji saya. Jauh ya. Jauh lebih besar dari gaji saya. Karena data scientist gajinya tinggi. Ya, apakah cuma gini-gini aja? Ya tentu tidak, masih banyak. Ini kan salah satunya. Ya, tentu masih banyak yang akan kita pelajari. Oke, metode Newton-Gregory, baik itu bukan food and beverage ya, baik itu forward ataupun backward, tidak dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan interpolasi balik atau inverse interpolation. Ya, jadi dia bisa digunakan untuk interpolasi saja, bukan interpolasi balik. Ini. Dampaknya dari mana? Ya dari buku, dari penelitian. Gitu ya. Kita kalau nggak teliti, kita nggak akan tahu seperti apa. Yang neliti siapa? Bukan kita. Biarkan orang peneliti yang mengerjakan. Gitu ya. Nah, ini langkah simpelnya. Saya rasa sudah pahamlah, tidak perlu saya detailkan satu persatu. Oh, ini enter ya. Sorry. Ini harusnya enter ya. Ini ya. Kebablasan. Ini ya. Ini nilai fx-nya. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah nilai fx dari xx yang ada di atas. Oke, ini perhitungannya tidak perlu dibahas. Ini jelimet. Kalian pasti bisa lah, yang penting sudah diarahkan bagaimana bisa mencari delta F gitu ya. Kita kalau forward berarti kita akan dari fx0 menuju fx1 misalnya seperti itu. Kalau backward berarti sebaliknya. Oke, nah sebentar kita istirahat. Freeze ya, bentar. Sudah. Oke. Nah, kemudian kok masih panjang ya? Saya sudah capek ini. Nutup ya, ya. Sebentar, saya bukanya lagi. Stop presenting. Silakan, jika ada yang ditanyakan yang online, silakan. Saya sekarang lagi ajukan hak cipta untuk ini, untuk sistem ramalan COVID buatannya Dandi. Kenal kan Evan pasti? Dandi Nizam. Baru lulus kemarin. Ya iya, kita harus lincah. Murah kok. Dan kalau kalian misalkan
bisa bayar sendiri, bisa kolaborasi. Kalau kolaborasi dengan UISI, nanti UISI membayar 20%. Pemilik hak cipta nanti UISI kita pencipta. Tapi kalau kita sendiri, sistem informasi itu cuma 900.000. Murah itu dibandingkan publish paper. Artinya kalau ada yang kita dapat royalti kan? Uang. Ya. Ya, silakan. Oh, jangan. Kalau PPT, saya sudah itu PPT dulu. Di ini ya, orang-orang itu kalau mau download, mahasiswa itu kalau dia mau download slide share kan harus masukkan materi ya. Kuliah saya yang dipakai ya. Jadi saya menemukan di webnya orang itu kan kuliahku desain-desain pers. Jadi saya memang sengaja PDF, Mas. Maaf ya. Iya, ya ini habis ini saya ini kan lagi ya. Oh iya, ya nanti saya lagi ya. Mana sih halaman 7? Bukannya PDF itu anu ya? Malah ngunci ya? Nggak bisa ngapa-ngapain ya? Harusnya ngunci ya? Saya ini kan dulu. Ini ya. Kok kita lakukan aja. Oh, belum saya share ya? Yang online, ayo nyalakan. Yang online nyalakan kamera. Ini kok gini ya, Mas Bro? Wait. Gak tahu saya Mas, gak begitu perhatian saya. Aduh, gak ngerti saya. Berapa RAM-nya juga. Pokoknya saya beli aja dikasih telepon Pak Doni. Pak Doni saya mau beli laptop. Ya beli yang gini. Oke. Gak ngerti saya soalnya. Emak-emak itu kalau urusan beginian nggak terlalu detail ya. Tapi kalau urusan harganya ini dengan spek yang sama ya saya. Ini kenapa tidak bisa di-present? Oh, sini, sorry. Dia muncul ke screen 2. Sudah kelihatan? Oh. Ini loh di layar saya nggak muncul, tapi di ini mana dia? Oh, oke. Oke. Cip. Ya sudah belakang. Lah. Ya Allah Gusti, gimana ini Mas? Ini. Aduh. Dia udah capek. Saya stop dulu ya. Dinginan. Ya.
Oh ya, nge-freeze karena kedinginan. Oh, masuk akal, masuk akal. Sambil menunggu saya pengen dengar dong pendapatnya. Kita kalau hybrid kayak gini nih malah ini enggak sih? Efektif atau enggak efektif? Kayaknya yang online enggak efektif ya. Jadinya ya. Ada hubungannya sama perwok ya sama kontrol. Belum tahu sih. Saya ngikutin aja aturannya. Kalau offline ya silakan. Kami kan bisa tuh ngomong sama yang lain sampai sini aja lah. UB itu loh malah online full. Online full. Soalnya mereka mahasiswanya kan dari mana-mana, kita nggak tahu. Meskipun kelihatannya orang-orang sudah aman-aman dengan vaksin, kita nggak ngerti. Mereka milih minim resiko dengan mahasiswa 56.000. Resikonya tinggi. Kecuali kalau SMA SD ya, kan warga lokal ya. Kalau sekolah sih wajar gitu kalau kayak gini pelajarannya banyak gitu kalau kuliah ini materi pelajari eksekusi selesai kalau matematik ya kalau sekolah kan belajar dulu ya tapi kan tetap kita kontak gitu loh, maksudnya tetap kontak dan mahasiswa. Soalnya kalau loh ini nggak bisa loh, kenapa ya? Kalau gini bisa ya? Di situ muncul, tapi saya itu nggak bisa pakai tablet kalau bentuknya seperti ini. Bisa ini kan? Ini. Nah, kalau konteksnya kayak gini, tabletnya nggak bisa digunakan. Oh ini mungkin Bu, ini apa ini? Itu apa itu? Coba nyalain. Pen itu apa pen? Iya kan? Bu. Ininya loh nggak sensitif dia. Kayak tadi yang lewat-lewat loh. Coba pakai punya napis lah Bu. Nggak nyampe kan? Oh, bisa buka. Saya nggak bisa detect posisi saya di mana sehingga mau saya melingkari. Ibu ini pernah ngisal drivernya nggak? Driver Binon gitu-gitu. Maksudnya dari websitenya ya, gitu. ini kalau gara-gara inian aja. Kalau posisinya gini saya bisa. Nah, kalau posisinya gini saya bisa. Memang nggak sih aku bukan. Enggak, kan? Aku Ada ininya kan? gitu. Ada ininya kan? Iya. Ya, kalau tadi nggak ada kan? Ya sebenarnya Kalau delay kan itu wajar. Delay itu kan karena koneksi. Itu wajar. Kalau yang bisa tahu sensornya saya mau nulis di mana ini kelihatan. Ya, ya wes lah. Saya lanjutkan ya. Nah, ada juga selain Newton Gregory kita punya interpolasi Lagrange. Ya, ini interpolasi Newton Gregory. Untuk satu persatu saya nggak akan menyampaikan lah ya. Saya ya teman-teman udah bisa. Terus ada juga yang disebut interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange itu apa? Kelemahan dan kekurangannya ya. Facts and hilang lagi. Facts and figures-nya. Nah, kalau kita dengan Lagrange, kita tidak perlu tabel beda. Jadi tidak perlu dilakukan tabel beda. Terus aplikatif untuk kasus yang equispace juga, yaitu dengan H konstan. Tapi Lagrange juga digunakan untuk masalah yang non equispace. Jadi yang hanya tidak konstan juga bisa digunakan. Kalau Newton Gregory kan hanya yang equispace ya. Yang Lagrange bisa juga untuk yang non equispace. Jadi yang hanya misalkan fungsi gitu ya. Seperti itu. Nah, aplikatif juga untuk kasus interpolasi dan inverse interpolasi. Ya, ini ya Lagrange lebih variatif ya. Dia bisa untuk yang equispace atau non equispace, bisa juga untuk interpolasi atau dan inverse interpolasi. Nah, efisien untuk mencari nilai fungsi di dekat nilai awal, bisa juga nilai tengah, bisa juga nilai akhir. Artinya interpolasi Lagrange itu lebih variatif, bisa digunakan dalam banyak konteks dibandingkan dengan Newton Gregory. Ada yang dinamakan, ini mengikuti aja lah ya,
Nanti silakan teman-teman pelajari. Ada juga interpolasi Hermite, ya. Interpolasi Hermite rumus ini sama dengan interpolasi Lagrange tadi, saya nggak akan sebutkan satu persatu. Ya ini ya, oke, terserah mau disebut Hermite, itu nama orang ya. Interpolasi Hermite ini facts and figures-nya ya. Hermite is truly dedicated for periodic functions problem. Jadi khusus interpolasi ini dia digunakan untuk masalah fungsi yang periodik. Ya, tahu definisi periodik ya. Nah, dia disebut juga interpolasi trigonometrik. Nah, karena diturunkan dari rumus interpolasi Lagrange, maka kelebihan dan kekurangannya secara umum sama dengan interpolasi Lagrange. Begitu juga pemakaiannya. Bisa untuk equispace atau non-equispace, bisa juga untuk interpolasi atau inverse interpolasi. Gitu. Ya, untuk Hermite. Rumusnya yang di atas ini. Nanti teman-teman silakan. Nah, ini kalau diketahui tinggal dihitung, dimasukkan rumusnya ya. Rumusnya yang ada ini dimasukkan pakai sin, pakai dan seterusnya. Nah, mengapa kita kok perlu belajar tadi yang Python-nya, Bu? Mungkin kita akan hitung kalkulator satu persatu. Ya, nggak mungkin kita akan hitung kalkulator satu persatu. Sehingga kita perlu melakukan aplikasi untuk menghitung nilai tersebut. Oke, saya rasa sudah. Ini ada latihan soal. Carilah nilai Y sama dengan Y di 2,1 dengan menggunakan interpolasi linear, kuadratik, NGF, dan Lagrange jika diketahui data berikut. Kerjakan boleh berkelompok deh. 1, 2, 3, 4. Satu kelompok 2 orang. Ya, nanti misalkan Mas dengan awal, Mas aku nggarap saya linear ambek kuadratik, awakmu NGF ambek Lagrange, tak ada deno siji boleh. Ya. Soal kalian berkelompok 2 orang pasangan untuk mengerjakan soal ini. Ya. Kalian kerja kelompok orang sekarang pokoknya paham ya. Pokoknya paham. Oke. Itu saja. Sampai sini ada yang kan? Ini kalimat motivasinya masih sama ya. Ini dedikatif untuk anak muda-muda, saya rasa banyak yang berusaha-berusuh gitu ya, banyak yang sebelum kamu berbuat, dengarkan dulu. Misalkan kamu nih, wes pokoknya kita putus, cek taladik, tak jelas no, gitu kan ya. Sebelum kalian berbuat, dengarkan. Sebelum kamu langsung ekspresi apa selingkuh, think dulu, pikir. Sebelum kamu bereaksi, think. Terus before you can earn, sebelum kamu makan, kamu gajian, simpanan dulu. 1 juta, simpan dulu 5 juta, sisanya dihabis. Before you criticize, nah, ini anak-anak mahasiswa banget ini. Ini Bu, ini gimana ini kebijakan UKT? Entenono, wis KT disiapkan, kebijakan UKT-nya mau dikeluarkan. Jadi wait, ya. Terus before you forgive. Nah, ini biasanya kaitannya dengan spiritual ya. Terkadang kalau kita berdoa sama Allah, tapi kita masih belum memaafkan seseorang gitu ya, doanya itu terhambat. Makanya kita itu kan seringkali diminta secara reguler secara rutin itu minta maaf sama orang tua, karena doa orang tua kan tembus ke langit. Selama orang tua itu ada manggil ke kita, doa orang tua tentang kita itu nyata. Makanya before you pray, forgive. Ini kalau kaitannya dengan pacar nggak terlalu ya. Kalau suami istri baru terlalu gak ngurus ya. Nah yang terakhir ini, before you quit, try. Sebelum kamu sembuh aku nyerah, coba sampai kamu benar-benar nggak bisa. Pokoknya kita pasti punya kesempatan gitu. Ini dari Sanjay Bhaskar, rektornya Sussex University, United Kingdom. Ya, silakan.
memperbarui ini gimana Bu, kalau misalnya kita mau dapat bantuan kuota. Lapor ke Kaprodi aja bisa. Nanti yang pegang PDPT dari akademik ya. Jadi nanti lapor ke Kaprodi, didata, Kaprodi melaporkan ke yang pegang PDPT, nanti otomatis